Oke om, ini di bagian aki ada yang patah ya, jadi karena kendor ini tak ganti apa namanya ininya, jadi ketika ini kipasnya satu masuk satu keluar, dahsyat. Emang tapi nggak dilubang sih, jadi aman di dalamnya. Bersih dulu, bersih vacuum cleaner. Vacuum ini juga bawah bersih, ini bersih, tinggal dibongkar. Sip, stop. Untuk kesekian kalinya servis lagi ya. Ternyata hampir tiap semester inverternya kena servis gara-gara iseng atau nekat atau ceroboh dan lain sebagainya. Jadi ini overload karena beban tabrakan antara kompor induksi 700 watt dan pompa air 600 watt, jadi lebih dari 1300 watt ya bebannya. Padahal dari label sih ini bisa sampai 2000 ya labelnya. Tetapi ya itulah ya, untuk komputer yang murah meriah jangan terlalu percaya sama label. Jadi seperti ini nih. Ini kan labelnya 1000 watt untuk continue surge output power bisa sampai 2000. Nah, kita jangan terlalu berpatokan kepada label karena itu pasti ada term and conditionnya gitu ya. Ini PSW 1000 watt. Nah, kalau mau kalau mau aman, beban continuous juga jangan sampai main di 1000 watt, cukup di 600 atau 700 biar si inverternya agak awet gitu ya. Karena untuk tipe inverter yang seperti ini bukan pakai trafo donat, katanya memang agak-agak riskan kalau bebannya di atas 500 sampai 700 watt ya. Nah, ini kejadian dengan Sian Kenji ini lebih ringkih dibanding dengan si Kenika ya. Kalau Kenika agak bandel, dipasang 1000 watt itu masih oke, masih running, cuma nanti alarmnya aja mungkin bunyi. Tapi kalau ini langsung keluar jin, jadi auto protectnya ini agak lebih ringkih dibanding dengan inverter si Kenika ini. Pengalaman saya pakai Kenika bisa di atas 1000 sampai 200 watt itu masih aman ya, kalau untuk beban kejut. Tapi kalau beban continuousnya sih saya batasi aja sampai 600 atau 700 gitu ya, biar aman, nggak harus ikut seminar mulu ke servisan gitu ya. Ini harus ikut seminar nih, harus sekolah lagi nih. Seperti biasa kita akan kirim ke DMP Elektro. Besok pagi kita kirim via GoSend, siang atau sore mungkin, biasanya langsung udah balik lagi biar malam kita bisa setting lagi ya. Ini nggak saya copot nih karena nempel di casingan ya, biarin aja lah. Ini aksesoris penghibur aja nih, meskipun nggak terlalu ngefek kayaknya ya untuk mendinginkan si inverter, tapi buat uji coba pasang termostat dan kipas auto restart ini lumayan 2-3 bulan berjalan
bagus, meskipun kipasnya nih kalau yang ini agak ringkih ya. Yang si ini nih lebih oke nih, si Magic ini. Yang ini lebih plastiknya lebih kurang bagus, gampang songhack. Oke, kita packing dulu. Kita kirim ke DMP Elektrik. Jadi itu moral ceritanya, kalau pakai inverter yang murah meriah ini, walaupun tulisannya 1000, kalau bisa sih dibatasi di 500 atau 600 watt saja gitu ya, atau 50% dari beban label continuousnya. Meskipun mungkin peaknya ditulis sampai 2000 dan segala macamnya, ini terlalu riskan kalau bebannya terlalu berat. Selanjutnya pengetesan punya Om Zikir Family. Ini saya telanjang pengetesannya ya, yang artinya ini enggak nempel ke pendingin. Jadi karena ini teknisi, bebas. Ada ilmu trik-trik pesulap biru ya kan, karena ini warnanya biru, pesulap biru. Nah ini kondisinya sekarang sudah hidup. Aduh kurang jelas ya, karena 220. Nah ini saya ada beban, ini mungkin beban vakumnya nggak saya pakai, itu saya cabut ya. Jadi yang pertama beban nyolok itu adalah setrika, dayanya kisaran 400 watt, dan yang kedua vakum itu kisaran hampir 700. Yang di total dari ini sama vakum itu kisaran 1000-an watt. Nah karena ini inverter 1000, maka saya pengetesannya pun di 1000 watt. Plus satu lagi, di sini saya siapkan uji beban untuk short ya. Jadi nanti kalau ada short atau aman. Nah, sekarang sudah terdeteksi di tang ampere, arusnya kisaran 0,5 sampai 1 ampere ya. Ya artinya kisaran 10-an watt lah. Nah, nyampe. Oke, sebentar. Sekarang saya coba akan hidupkan ini ya. Perhatikan teman-teman, tang ampere. Tang ampere hidup, dia 59 ampere ya. Ini ngeri ya karena nggak pakai pendingin. 58 60 ampere ya, 60 ampere dikali 12 ya, hitung sendirilah, kurang lebih sekitar 700. Oke, selanjutnya saya coba hidupkan ini kipas setrika. Coba tolong hidupkan setrika. Setrika hidup 360 ampere. Sekarang saya tambah ini 100 ampere lebih ya, tapi kuat. Coba cabut. Jedor, MOSFET-nya takut jedor. Coba pegang MOSFET-nya, panas gak? Yang kecil. Nah, hangat, panas banget. Iya. Panas banget. Coba pegang lagi. Udah agak dingin belum? Ya karena ini peaknya saya hajar di atas peak ya. Mendingan ya. Oke, kalau udah mendingan, selanjutnya saya akan tes beban untuk hair dryer, kemudian tambah shot. Coba shotkan ke sini, agak ke sini. Nah, teman-teman perhatikan, awas tangannya jangan menghalangi layar tang ampere. Bukan untuk ini vakum. Bentar, kabelnya siap-siap ya. 1 2 3. Sekarang shotkan. Woi, jedor. Aman. Nggak kayak tadi begitu di shot, ini MCB langsung ngetrip teman-teman, langsung rusak. Makanya kalau sama Om Zikir Family ini dihidupkan beban over, udah pasti jedor terus ini inverter. Jadi ini inverter proteksi untuk proteksi untuk overload atau shotnya itu kurang maksimal ya, dari standar pabriknya ya. Saya nggak tahu awalnya itu kayak gitu apa enggak. Memang kuat, tetapi itu sih. Jadi kalau ada shot langsung jedor atau overload ya, langsung jedor MOSFET-nya. Nah sekarang sudah saya lindungi, jadi kalau ada shot dia langsung off protect ya. Ini di sini juga biasanya sih kalau nggak mati low, tapi tegangannya tetap di 14 tapi outputnya low ya. Kalau shot seperti itu, jadi ini udah aman. Oke, ini kondisinya hidup ya, itu teman-teman hidup. Sekarang coba lepas. Lepas, nyala lagi, arus 50-60 ampere, pasang lagi. Wih,
ya. Teknisi bebas teman-teman, jadi nggak takut-takut ini meledak dan lain-lain, dan tanpa pendingin, karena kalau rusak ya pasang lagi, ganti lagi gitu aja. Oke, lepas shotkan. Wih, ngeri, mantap. Oke, sip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shotkan, betul. Kalau mau itu mending ini dimatikan. Ya. Kita mulai lagi ini sampai di 14 volt lebih ya. Sekarang tegangan masih di 12,4. Kita tunggu. Ya, sekarang tegangan sudah di 14,5 volt. Tegangan AC 220 volt. Kita pantau berapa arus yang disedot, terus kita shotkan. Apakah rusak? Kalau rusak berarti ya bongkar maneh. Oke, sekarang coba dihidupkan vakum. 67. Sekarang coba shotkan. Wih, begitu di shot MCB ngetrip teman-teman. Tuh, MCB ngetrip. Coba sekarang matikan vakum dulu, matikan inverter, hidupkan MCB. Wih, rusak. Yuk, saklar on. Rusak. Wih. Yuk, hidupkan. Oke, selanjutnya kita bongkar. Sebenarnya udah dibongkar ini Om. Nah, ini untuk jepitannya udah gosong. Mana ya tadi yang gosong ya? Yang gosong mana tadi yang gosong? Dedek. Oh, ini gosong nih. Nih gosong tuh. Ini artinya ada yang rusak. Di posisi sini tadi tuh kebakar. Tuh, kebakar. Teng tong. Ya. Oke, selanjutnya coba kita cek bagian mana aja yang rusak. Tuh, ini masih perawan ting-ting, jadi harus dicongkel-congkel. Agak ke atas, Iya. Ke atas nih. Biar kelihatan. Nggak kelihatan yang kecil-kecil tuh. Kita dulu ya. Sudah dibuka seperti ini dalemannya. Kemudian kita cek ininya kotor tapi masih lengkap. Terus di sini bisa lihat kosong, satu kosong. Ini juga resistornya kosong. Sekarang kita ukur bagian bawah, apa atas saja, dari atas saja lah kelihatan. Kita ukur. Ini udah pasti rusak, nggak usah diukur ini semuanya karena satu garis. Ayah lucu. Ini aman. Ya, lucu banget. Aman. Ini Sebentar, aman. aku lagi video sama ya. Di video ya Nak. Ya prediksi ini mungkin karena kebalik aki atau overload ya. Oke, sementara kita oprek barisan sini rusak semua, tapi kalau sini kelihatannya sih aman. Nanti coba kita bongkar dulu. Stop. Kipasnya satu masuk satu keluar, dahsyat. Emang, tapi nggak dilubang sih, jadi aman di dalamnya. Bersih dulu. Bersih. Vacuum cleaner. Vacuum.
vakum. Ini juga. Bawah bersih, ini bersih, tinggal dibongkar. Sip, stop. Ini. Buran. Ini sudah. Ini video. Udah, Bukan Buran. video nih. Oke, Buran. 1, 2, 3 gitu. 1, 2, 3. Oke, dibersihkan dulu. Kotor, banyak debu. Oke. Stop. Izin video ya, Pak. Inverter mau dikirim balik. Platnya B4992 TBC, tuberkulosis. Boleh lihat barangnya, Pak? Bentar. Maaf. Takutnya ada yang keselip. Ini ya, ini barangnya, ini kabelnya ada merah, ada hitam. Oke, sip. Hati-hati Pak ya di jalan. Sama-sama Pak. Lanjut, Tadi Pak. iya sip. Tadi masih mati lampu Pak di situ. Oh masih Pak. Oh masih, kayaknya masih malam. Oke Pak, yuk. Hari Jumat menjelang akhir pekan, persiapan buat kita belajar lagi PLTS Live PO4 dengan Epever buat mensupport kebutuhan pemakaian mesin cuci dan rice cooker. Yang ini buat jet pump dan penerangan indoor outdoor. Jadi nanti kita bikin ada 2 PLTS yang aktif VLRE 24 volt, kemudian yang lithiumnya dengan inverter yang baru kita terima nih hasil servisan dari DMP Elektro yang 12 volt. Nah, seperti ini. Kita testing dulu ya. Sebelum nanti akhir pekan Sabtu Minggu kita rangkai dan kita oprek si Epevernya buat di-upgrade ke software yang lithium. Gimana caranya? Waduh, ini ternyata lubangnya nggak masuk di baterai ZTE ya. Harus kita akalin, kita oke, tes inverter yang baru diservis dari DMP Elektro Xian Kenji 12 volt dengan baterai Live PO4. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah lampunya nyala? Ya, sip. 13.1. Nah, nanti kita rangkai BMS, cell meter dan aneka perabot lainnya. Ini belum saya balancing. Kita akan balancing dulu. Kita bongkar, kita cari kabel buat meratakan tiap sel dari Live PO4 ini. Jadi ini adalah kesekian kalinya ini kena servis nih. Jadi udah yang pertama adalah sikringnya putus karena salah masang, plus minusnya kebalik. Yang keduanya overload, setrikaan dan jet pump. Yang ketiga juga overload lagi, kompor induksi dan jet pump lagi ya. Jadi ini harus benar-benar diatur, jangan sampai kena beban-beban yang di atas 1000 watt. Sip, mantap DMP Elektro. Sabtu Minggu kita oprek-oprek lithium PO4.